Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Irjen. Saya kira sudah disampaikan tadi soal pengawasan dan seterusnya. Berikutnya untuk mempersingkat waktu, kalau sepakati kami memulai dan mengundang Pak Deputi Regional Bappenas pada Pak Rudi. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Pak Menteri karena beliau ada acara yang bersamaan. Biasa akhir tahun banyak sekali acara yang bersamaan, jadi beliau mewakilkan kepada saya dan izinkan saya menyampaikan beberapa pesan singkat saja dari beliau untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Pak Sekjen yang terhormat, sahabat saya Pak Irjen, Pak Dirjen Keuangan Daerah, dan tentunya juga ada Pak Prima, Dirjen Perimbangan Keuangan, ada Pak Dadang dari BPKP, yang terhormat para gubernur, wali kota yang atau yang mewakili yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas penyelenggaraan acara ini. Saya pikir ini acara yang bagus sekali. Tadi saya dengar dari Pak Sekjen yang lengkap analisisnya, kemudian saya dengar langsung juga dari Pak Dirjen Keuangan Daerah bagaimana kinerja teman-teman di daerah dan juga membandingkannya dengan pusat. Kami pun di pusat pun sama, sebetulnya sedang berusaha seoptimal mungkin ya, kita memang sama-sama. Namun kalau dilihat tadi dari sampaikan oleh Pak Dirjen Keuangan Daerah, antara penerimaan yang sudah maksimal, kemudian tapi di sisi penyerapannya memang masih banyak PR yang harus dikerjakan. Dan kami juga sangat mengapresiasi pendampingan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal realisasi APBD ini. Memang tidak mudah, ada 500 lebih kabupaten kota, provinsi untuk memastikan bagaimana kualitas pelaksanaan program ini. Sementara kita tahu dengan kondisi seperti ini, apa yang ingin diharapkan oleh kita semua, oleh Bapak Presiden, untuk memastikan bahwa kondisi pandemi COVID ini bisa betul-betul kita tangani dengan seoptimal mungkin. Kalau dihilangkan memang sangat sulit, tapi bagaimana kita hidup bersama-sama dengan pandemi. Mungkin kami Pak Menteri menyampaikan beberapa sedikit arahan ke belakang untuk mengingatkan kita kembali bagaimana visi misi arahan Presiden yang terdiri dari pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi diterjemahkan dalam 7 agenda. Saya pikir ini masih sangat relevan. Kenapa kami juga ingin menyampaikan sedikit, karena kembali apa yang nanti dituangkan di dalam tahunan, di dalam LKP maupun LKPD, kita tinggal bagaimana memfokuskan kepada isu-isu yang besar. Nah, kalau kita lihat dari kerangka pikir 7 agenda ini, kalau kita lihat di dalam mungkin di slide berikutnya, kita bisa lihat bagaimana ketujuh transformasi itu bisa kita lihat. Kita ingin memastikan bagaimana transformasi ekonomi bisa berjalan. Nah, ini sebetulnya menjadi cita-cita kita juga, ingin mencapai pertumbuhan 6% per tahun. Nah, ini memang sebenarnya ekspektasi kita. Namun dengan kondisi pandemi seperti sekarang, tentunya kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Transformasi ekonomi seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kalau kita bicara transformasi ekonomi, kita harus memastikan juga bagaimana sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alam yang kita ingin optimalkan supaya kita betul-betul bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian tentunya regulasi juga harus kita optimalkan untuk mendukung. Kemarin kita juga pemerintah untuk memastikan bagaimana pandemi ini bisa tertangani dengan baik. Sudah dikeluarkan Perpu, itu juga untuk memastikan juga payung hukum untuk semua kita bekerja secara optimal. Kemudian tentunya pembangunan infrastruktur, ini juga salah satu penggerak ekonomi. Bagaimana pembangunan infrastruktur bisa didorong supaya nanti recovery ekonomi ke depan itu bisa berjalan. Nah, ini tadi disebutkan juga oleh Pak Sekjen, bahwa kita memang tidak hanya bisa fokus ke salah satu, apakah kesehatan saja melupakan ekonomi atau ekonomi melupakan kesehatan. Tidak bisa seperti itu, harus secara bersama-sama. Karena tanpa ekonomi berjalan pun itu juga sama tentunya tidak kita harapkan. Nah, ini harus secara seimbang. Kalau Menteri Bappenas menyebutkannya sebagai 2 sayap angsa yang berimbang. Nah, kalau dengan satu sayap saya tidak akan bisa terbang juga. Bisa pikir ya secara bersama-sama
bagaimana kita mendorong ekonomi, bagaimana kita mengoptimalkan belanja-belanja pemerintah daerah, namun dengan penekanan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kita lihat sendiri di lapangan masih banyak masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya. Sebetulnya dampak ini bukan hanya untuk masyarakat, untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk tenaga kesehatan, para dokter, yang lain yang kita lihat sudah banyak berguguran gitu kan. Nah, ini saya pikir kalau berpikir ke sana, ya tentunya kita harus memikirkan bukan hanya diri sendiri, tapi juga masyarakat lainnya. Nah, saya pikir ini menjadi sangat penting untuk pemerintah daerah juga memastikan belanja itu bisa optimal, tapi juga mengingatkan masyarakat setempat, masyarakatnya untuk betul-betul hidup bersama pandemi ini secara bertanggung jawab. Kemudian tentunya kita harus memastikan juga lingkungan hidup, karena ini semua sangat berkaitan, apalagi kita bicara bencana. Sekarang ini kan bencana alam, jadi dampaknya ke seluruh nasional. Kalau bencana yang alam tentunya dampaknya juga besar, tapi hanya berdampak di sekitar lokasi tersebut. Tapi semua itu harus menjadi bagian yang tidak kalah penting, apalagi kita nanti ke depan sudah mulai menjalankan APBD 2021. Saya pikir ini semua saling terkait dan tentunya semua dikemas dalam pendekatan yang pembangunan kewilayahan yang betul-betul optimal, sehingga berbasis fungsi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi perekonomian tadi di slide sebelumnya kita bisa lihat bahwa kita di kuartal pertama itu terjadi deflasi karena memang ya demand-nya juga banyak berkurang. Jadi ini yang tentunya menjadi bagian dari perhatian kita. Kalau tidak salah di kuartal ketiga itu sudah mulai membaik. Saya pikir ini juga sinyal yang sangat positif bagi kegiatan perekonomian kita. Namun tentu ini yang juga harus tetap dijaga dengan seoptimal mungkin. Bagaimana protokol kesehatan dijaga. Saya pikir ini peran pemerintah daerah sangat-sangat signifikan. Kami di Bappenas kan beberapa waktu lalu melakukan kunker ke beberapa daerah. Nah, kalau kita lihat di beberapa daerah yang kita kunjungi, itu kesadaran masyarakat terhadap pandemi ini masih relatif kurang gitu loh. Jadi bagaimana juga penegakan hukumnya harus dilakukan dengan seoptimal mungkin. Kami lihat misalkan tadi, saya sempat dengar tadi dari Pak Dirjen Keuangan Daerah, bagaimana Pangandaran itu ternyata juga masih kurang baik penyerapannya ya. Padahal keinginan untuk mendapatkan DAK begitu besar gitu kan. Kita lihat kemarin pemanfaatan DAK untuk pariwisata juga ternyata pekerjaannya hanya segitu saja. Yang kami lihat juga seperti dibuat asal-asalan. Di sisi lain masyarakatnya yang berkunjung ke sana juga tidak dipastikan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi bagaimana kita ingin mendorong ekonomi dengan supaya bisa betul-betul kehidupan ekonomi masyarakat tetap berjalan, tapi di sisi lain kesehatan juga harus dilaksanakan dengan baik. Nah, ini kalau kita lihat lebih jauh lagi, pandemi COVID-19 ini kan tidak hanya berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat saja, bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Di sisi lain, itu hampir dari hasil analisis kami, hampir 60% masyarakat mengalami penurunan pendapatan, gitu kan. Nah, ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kemudian dampaknya pun tidak hanya ke individu, tapi juga ke dunia usaha. Tadi sudah sebutkan bagaimana UMKM harus kita dorong. Nah, ini kalau kembali ekonomi harus didorong terus, UMKM, pariwisata, tapi di sisi lain kembali protokol kesehatan ini harus betul-betul didorong. Jadi tanpa itu juga nanti akan berimbasnya tidak baik. UMKM banyak yang mengalami penurunan hingga 50%. Dari 4 dari 5 perusahaan menyatakan mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi COVID ini. Jadi saya pikir dunia usaha memang sangat terdampak signifikan sekali. Kita sudah lihat langsung banyak. Tapi di sisi lain juga opportunity muncul dari masyarakat. Kreativitas masyarakat juga muncul. Tapi kan itu tidak kita inginkan begitu saja. Kita harus fasilitasi. Tugas pemerintah lah untuk memfasilitasi itu semua. Kemudian strategi pemulihan ekonomi pasca COVID ini akan ditekankan pada 8 strategi. Nah, ini tentunya sudah sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu. Tentunya mengakselerasi investasi, termasuk tadi percepatan penyerapan penganggaran.
penguatan sektor kesehatan itu jelas, itu salah satu yang harus kita dorong terus. Nanti di 2021 pun itu harus menjadi faktor utama juga. Pemulihan industri perdagangan, pembangunan pariwisata. Nah ini kan semua terkait dengan ekonomi. Tapi di sisi lain kembali, protokol kesehatan harus diutamakan. Tanpa itu nanti dampaknya juga tidak akan optimal. Kemudian ya tentunya itu yang berikutnya adalah tentu tadi seperti saya katakan tadi, penguatan sektor kesehatan. Kemudian perluasan program perlindungan sosial. Nah ini sudah menjadi kebijakan kita. Pemerintah juga terus mengoptimalkan, bahkan Bappenas diminta untuk melakukan reformasi perlindungan sosial ini. Bagaimana nanti masyarakat yang terkena dampak pandemi ini, kayak kehilangan pekerjaannya, bagaimana bantuan sosial yang diberikan gitu. Ini menjadi perhatian utama buat kita semua. Kemudian dan yang terakhir, infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah tentunya kalau kita bicara sumber daya manusia, ya ini kan sekarang dengan banyaknya kesempatan kehilangan pekerjaan, kita harus betul-betul mencari bagaimana supaya masyarakat ini bisa mendapatkan kemampuan yang untuk mengisi opportunity baru. Karena dengan kondisi pandemi ini, memang betul banyak pekerjaan yang hilang, tapi di sisi lain juga banyak tumbuh kesempatan-kesempatan baru. Nah tentunya SDM ini pun harus diarahkan ke sana. Di samping tentunya kita bisa juga tetap mendorong pembangunan infrastruktur. Nah ini juga sebagai salah satu penggerak ekonomi yang sangat signifikan. Jadi ini harus kita dorong dan tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Kita sudah pengalaman kemarin dengan cash for loan misalnya. Nah ini bagaimana mengoptimalkan ini. Kemudian berikutnya adalah pemulihan transformasi ekonomi di daerah dapat dilakukan melalui 4 langkah. Tentunya tadi Presiden sudah menyebutkan di depan refocusing APBD. Nah kemarin banyak yang belum melakukan, tentunya ini harus terus dioptimalkan. Nah, tadi kita lihat ternyata juga memang dampaknya ke penyerapan pun masih belum optimal. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan pemantauan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan penanganan COVID. Ini harus dipantau nih, benar nggak pelaksanaannya seperti apa, pemanfaatannya. Tentunya ini yang harus juga menjadi penuh tanggung jawab kita juga semua itu untuk pelaksana pembangunan ini, bagaimana anggaran-anggaran ini bisa betul-betul optimal membantu masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah penentuan kegiatan 2021 harus mempunyai daya ungkit bagi pemulihan ekonomi daerah dan mendorong transformasi ekonomi. Nah ini tadi seperti saya katakan di depan, ini harus betul-betul bisa diarahkan ke mana nih anggaran di 2021 ini. Memang sudah ada tapi kan kita masih bisa mengoptimalkannya untuk lebih tajam kepada, tadi seperti saya katakan tadi, banyak opportunity yang hilang, tapi juga banyak opportunity yang baru dengan adanya pandemi ini. Kemudian terakhir, melakukan sinergi pembiayaan baik APBN dan APBD. Nah, ini tugas kita bersama, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan Kemendagri untuk memastikan bagaimana seluruh anggaran yang ada di pusat maupun di daerah bisa betul-betul bisa optimal. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah-langkah lanjutnya adalah bagaimana memobilisasi penerimaan tadi. Tadi saya pikir penerimaan sudah bagus loh. Arah belanja ke daerah masih belum optimal. Tadi kita bisa lihat betul bagaimana bahwa pemanfaatan dana itu belum terlalu optimal. Memang ada yang sudah bagus. Tadi saya lihat ada 14 provinsi masih di bawah itu penyerapannya. Tentunya kita juga memperhatikan kapasitas SDM, sistem pemerintah di daerah yang masih harus ditingkatkan. Nah, ini juga ya kita juga di Bappenas juga menyadari betul bagaimana kemampuan aparat daerah itu baik tentunya bukan hanya di daerah tapi di pusat juga. Tentu kita menyiapkan juga pelatihan. Saya pikir Bappenas juga betul-betul memperhatikan ke sana untuk melakukan pelatihan untuk aparat daerah. Nah, ini menjadi sangat penting karena kalau tidak, bagaimana kita mau mengharapkan suatu hasil yang optimal tanpa didukung tentunya kemampuan aparat yang memadai. Ini juga sangat sadari betul oleh kami di Bappenas. Kemudian kita lihat bukan hanya antar pusat daerah, tapi daerah antar daerah pun, bahkan di dalam satu provinsi pun kesenjangan ini masih terjadi. Dan ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama-sama bagaimana meningkatkan itu. Kemudian di tahun 2000 ini sedikit saya merefer ke belakang. Di tahun 2006 sampai 2012 rata-rata proporsi belanja langsung masih di bawah 50%. Ini nanti masuk ke TKDD. Di mana total belanja sehingga belanja rutin masih menjadi komponen yang cukup besar di belanja daerah. Nah, ini tentunya juga
Nah, dari refocusing tadi yang diarahkan ke sini. Jadi artinya bagaimana belanja-belanja pemerintah itu betul-betul bisa yang berdampak secara optimal bagi masyarakat. Nah, ini supaya memastikan distribusi anggaran mana yang untuk berdampak kepada masyarakat dan mana yang untuk belanja rutin. Kemudian itu belanja rutin dipenuhi dari dana perimbangan pemerintah pusat ke daerah. Nah, ini juga terus menjadi perhatian. Nanti mungkin Pak Prima juga akan menjelaskan bagaimana optimalisasi transfer ke daerah ini bisa betul-betul lebih baik, lebih optimal. Karena kembali kita lihat banyak juga pemanfaatan penguatan dana yang menurut kami juga kurang efektif dan efisien. Nah, kalau kita lihat alokasi TKDD setiap tahun meningkat, hampir rata-rata sepertiga total. Jadi terus meningkat. Namun dampak TKDD ini terhadap pertumbuhan ekonomi regional masih relatif rendah. Peningkatan TKDD secara agregat sebesar 1% hanya menghasilkan pertumbuhan PDRB sebesar 0,016%. Data juga menunjukkan bahwa share PDRB daerah terhadap nasional masih didominasi oleh daerah-daerah di Pulau Jawa gitu. Jadi artinya memang kita harus dorong terus kontribusi ini keluar Jawa. Ini bahkan kalau kita lihat lebih jauh kecenderungannya terus meningkat malah. Ini yang sebetulnya kita ingin jaga juga, kita ingin dorong supaya kontribusi dari luar Jawa dan Sumatera ini bisa lebih optimal. Kemudian kalau kita lihat spillover ekonomi interregional, sebagian besar hanya dirasakan di Pulau Jawa. Ini kembali salah satu yang dampak tadi saya katakan di depan. Kemudian pelaksanaan fungsi dan pola transaksi ekonomi masih menjadi tantangan dalam implementasi dana transfer. Nah, jadi kalau kita, mungkin kami nanti juga Pak Prima akan menjelaskan tentunya. Kalau kami melihat masalah utama rendahnya capaian kinerja di daerah adalah implementasi perencanaan dan penganggaran yang belum mengadopsi sepenuhnya pendekatan desentralisasi asimetris. Kebijakan belum merefleksikan variasi karakteristik wilayah dan kebutuhan pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Jadi kemudian, nah ini kami juga sedang tentunya berdiskusi dengan teman-teman dari dengan Pak Prima, Kementerian Keuangan, nantinya dengan Kementerian Negeri. Kita juga sedang mencoba menawarkan konsep desain untuk kebijakan transfer ke daerah dan dana desa ini. Ada beberapa hal yang kita ingin dorong, terutama memang TKDD berbasis kinerja itu penting, tapi tentunya kita juga lihat tadi SDM-nya apakah harus juga harus dilihat karena ini nanti sangat relevan. Kemudian TKDD berbasis kewilayahan, reformulasi DAU, DAK, DBH dan dana desa. Ini beberapa hal yang kita coba ingin bahas bersama-sama tentunya. Penguatan pendapatan asli daerah seperti apa. Yang kelima, integrasi TKDD dengan sumber pendanaan. Skema hibahnya bagaimana, kerjasama daerah dan pinjaman daerah seperti apa. Ini sebenarnya kemarin pada waktu pandemi itu berjalan, kita pemerintah betul-betul mendorong pinjaman ke daerah ini. Tapi tentunya juga harus dipastikan juga kapasitas fiskal untuk mengembalikan juga seimbang gitu, dan juga periode pinjaman itu sendiri. Bapak Ibu yang hadir yang berbahagia, kami ingin menekankan sekali lagi bahwa pencapaian target pusat daerah, terutama di masa pandemi, hanya dapat dicapai melalui koordinasi antar pemangku kepentingan. Dan ini harus dilandasi dengan prinsip-prinsip saling percaya, saling menghormati, saling mengisi, dan saling terbuka. Ini saya pikir kunci yang sangat penting di dalam koordinasi ini. Kalau koordinasi yang penting itu kalau buat kami, buat saya paling tidak itu adalah kan komunikasi. Tiga hal itu yang sangat penting. Tanpa komunikasi susah juga kita untuk berkoordinasi. Jadi saya pikir antara pusat dan daerah, antara kementerian lembaga, antara teman-teman di dalam pemerintahan daerah juga itu menjadi kunci yang utama. Menutup pesan Pak Menteri di kesempatan yang baik ini, saya ingin kembali mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Semoga rapat evaluasi penyerapan APBD ini dapat mendorong belanja APBD yang berkualitas dan berkontribusi signifikan terhadap capaian pembangunan sesuai prioritas pusat dan daerah. Demikian saya sampaikan pesan-pesan dari Bapak Menteri. Sekali lagi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.